Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 4, aku suka berkarya. Di pembelajaran 4, kita akan belajar peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ini ada di halaman 191 sampai dengan 196. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah mengamati, adik-adik dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai pengamalan sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, adik-adik dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di halaman 191. Nah, ini peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah perhatikan beberapa aturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Nah, berikan pula alasannya. Nah, jadi nanti ada kejadiannya ya, seperti contoh ini meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Lalu pertanyaannya, apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Jawabannya ya atau tidak. Lalu sikap tersebut sesuai dengan sila keberapa? Lalu bunyi sila keberapa tadi adalah apa dan alasannya. Karina sudah buatkan di sini ya contohnya. Yang pertama, ya, meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang pertama, meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan sila Pancasila? Ya, aturannya sesuai ya adik-adik. Lalu yang sila tersebut adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kenapa? Karena aturan tersebut ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meminjam buku, ya. Lalu yang kedua, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Nah, ini sesuai aturan atau tidak? Iya ya, jadi ini sesuai aturan perpustakaan yang dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya kenapa? Karena mengganti buku yang rusak sama dengan memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan yang lain. Ya, karena kalau misalnya bukunya hilang, tidak ada, jadi kan yang lain tidak bisa minjam. Jadi kita mengganti, ya.
Lalu yang ketiga, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Nah, ini apakah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Iya. Lalu sikap tersebut sesuai dengan sila kelima. Ya, sila kelimanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih? Alasannya yaitu menjaga ketertiban agar anggota perpustakaan lain dapat memanfaatkan perpustakaan dan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan lain. Dan yang terakhir keempat, yaitu ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Ya. Nah, ini aturannya sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kenapa? Alasannya adalah agar semua anggota perpustakaan memiliki rasa tanggung jawab terhadap perpustakaan dan saling bersatu dalam membersihkan perpustakaan dengan anggota lainnya. Ya. Nah, kita lihat di sini, apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragraf. Nah, ini ya. Yang pertama, keluargaku memegang prinsip adil di dalam maupun di luar rumah. Yang kedua, aku dan adik diperlakukan adil. Yang ketiga, dengan melakukan sikap adil, keluarga kami sangat nyaman. Ini pikiran pokoknya. Lalu berikutnya ceritanya. Nah, ceritanya kita lihat di sini. Nah, keluargaku memegang prinsip adil di dalam maupun di luar rumah. Ayahku selalu berkata bahwa adil adalah hak setiap orang, sehingga ayah dan ibu tidak akan pilih kasih hanya karena aku lebih tua dan lebih besar dari adikku. Aku dan adik diperlakukan adil. Contoh dalam kegiatan sehari-hari adalah pemberian tugas rumah. Karena aku lebih kuat dari adikku, aku mendapatkan tugas seperti mencuci baju dan mengepel. Sedangkan tugas adikku lebih ringan karena ia masih berumur 7 tahun. Adik diberi tugas seperti mengelap meja makan dan menyapu. Dengan melakukan sikap adil, keluarga kami sangat nyaman. Sikap adil ini masih kami lakukan setiap hari. Nah, itu ya contohnya adik-adik. Adik-adik nanti boleh membuat dengan kalimat sendiri, ya, diubah dan membuat sesuai dengan paragraf yang tadi. Ada 3 ya. Baiklah adik-adik, pembelajarannya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!